Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Semoga adik-adik di rumah selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Gimana adik-adik? Masih semangat kan ikut Bina Iman online di rumah? Masih dong ya. Nah adik-adik, penasaran gak sih hari ini kita akan belajar tentang apa? Terus aktivitas hari ini bikin apa ya? Yuk kita ikut Bina Imannya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum kita mengikuti Bina Iman online kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami masih bisa berada di pagi hari ini, pagi yang cerah yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami juga sangat bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti Bina Iman online di pagi hari ini. Berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya kami bisa mengikuti Bina Iman online ini dengan baik dan mendapatkan pesan yang diberikan oleh kakak-kakak pembina. Ya Tuhan, kami juga masih sangat bersyukur atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, dan kami juga akan mendoakan orang-orang yang mungkin belum mendapatkan kesehatan seperti kami. Semoga Engkau selalu menyertai mereka, Engkau selalu mendampingi mereka, dan Engkau angkat penyakit yang dideritanya Tuhan. Ya Tuhan, doa ini belum sempurna, kami akan sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sudah waktunya kita baca Injil nih. Yuk kita buka Alkitabnya dan kita baca bareng-bareng Markus 6 ayat 1 sampai 6. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka.
Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Setelah tadi kita mendengarkan Injil, sekarang yuk kita bahas bareng-bareng apa sih makna dari Injil tersebut. Nah, Injil tadi menceritakan bahwa Yesus mendapat penolakan saat ia kembali ke tempat asalnya. Berarti, misi Yesus untuk menyelamatkan kita belum tersampaikan ke orang-orang yang berada di tempat asalnya itu. Tapi, bukan karena penolakan itu, Yesus diam aja. Yesus masih menyembuhkan orang sakit dan mengajar di desa-desa. Nah adik-adik, di masa sekarang, sering banget nih kita pasti menghindari tantangan dan menolak susah. Karena bagi banyak orang, kesulitan itu adalah penghambat untuk mereka mencapai tujuan hidup. Dan sebaliknya, kemudahan dan kesenangan itu mereka anggap sebagai syarat untuk mencapai tujuan hidup. Padahal nih adik-adik, biasanya sesuatu yang berharga itu sulit untuk diraih. Contohnya itu misalnya saat kita ujian, terus ada ujian matematika. Pasti adik-adik pas lihat soalnya kayak langsung, gak mau aku ujian matematika susah, aku gak ngerti apa-apa, aku gak hafal rumusnya. Nah itu adik-adik namanya udah menghindari tantangan. Lalu tiba-tiba adik-adik berpikiran untuk pakai cara yang mudah dan menyenangkan. Misalnya, udahlah ntar aku pakai kalkulator aja ngerjainnya. Udahlah ntar kalau aku gak ngerti aku searching Google aja. Pasti kalau aku pakai jawaban di Google aku pasti benar dan aku dapat nilai bagus. Sekarang kita anggap nilai bagus itu sebagai sesuatu yang berharga. Dan kita mau nih untuk menerima tantangan. Berarti cara kita untuk mencapai sesuatu yang berharga, nilai bagus itu tadi, gimana sih caranya? Ya kita berusaha, kita mau menerima tantangan dengan cara kita belajar setengah jam per hari atau melatih kemampuan otak kita untuk berhitung, menghafal rumus-rumus. Lalu jangan lupa untuk berdoa sama Tuhan Yesus. Bisa loh, setelah kita belajar, kita berdoa, Tuhan Yesus, semoga apa yang aku pelajari hari ini dapat aku pergunakan saat aku ujian sekolah nanti. Nah, kalau nanti kita lihat hasil dari kerja keras kita sendiri, terus hasilnya bagus, kita pasti berbangga sama diri kita sendiri. Wah, aku hebat ya, aku bisa ngerjain ulangan dengan hasil kerja keras aku sendiri. Lalu nanti kita kasih tahu orang tua kita juga pasti bangga sama kita. Dan ada lagi nilai plusnya, yaitu Tuhan Yesus bangga sama kita karena kita jujur saat mengerjakan soal, gak nyontek ke Google, gak pakai kalkulator. Coba kalau nilai bagusnya kita dapat dari cara yang mudah dan menyenangkan, pasti kita nyesel sama diri kita sendiri walaupun nilai kita bagus, karena kita udah berbohong. Kalau orang tua kita tahu, pasti orang tua kita kecewa. Tuhan Yesus juga sedih. Apalagi nanti kalau udah sekolah offline, terus kita ditanya lagi, terus kita nggak tahu apa-apa karena kita saat ulangan mengandalkan Google dan kalkulator. Nah adik-adik, dari sini kita tahu bahwa berdoa dan berusaha itu kita perluin banget. Selain nanti hasilnya kita berbangga sama diri kita sendiri, orang tua kita bangga, Tuhan Yesus bangga, kita juga tahu nantinya kalau kita ketemu soal yang sama, adik-adik langsung, soal yang ini aku udah pernah berlatih soal nih, soal yang ini rumusnya ternyata yang ini ya, gitu. Jadi adik-adik gak kebingungan lagi untuk kayak, soal yang ini kemarin aku nyontek Google, aku gak tahu lagi apa rumusnya. Soal yang ini kapan ya? Apa jangan-jangan pas itu aku ngerjainnya pakai kalkulator ya? Jadi malah kebingungan sendiri kan adik-adik. Nah, jadi intinya walaupun kita menerima tantangan yang sulit, walaupun kita merasa diri kita nggak bisa, tapi kalau kita terus berdoa dan berusaha, kita pasti mampu karena kita udah yakin sama diri kita sendiri. Kita udah berlatih, kita udah meminta sama Tuhan Yesus, kita udah berusaha. Nah adik-adik,
Yuk kita berdoa dan berusaha, karena hasil yang didapat dari usaha dan kejujuran itu pasti bakal berbuah baik. Adik-adik, yuk kita sama-sama belajar untuk menerapkan ora et labora, yang artinya berdoa dan berusaha di kehidupan kita. Nah sekarang, yuk kita lanjut ke aktivitas. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Bu Anas ya. Mari kita mulai membuat kreativitas. Kali ini kita akan membuat kreativitas seperti ini. Hiasan dinding ya. Bahan yang kita butuhkan, pola gambar orang, pola hati, pola salib. Alatnya double tip, lem juga boleh, dan juga spidol. Pertama-tama kita akan menempel pola orang dan pola hati tepat di tengah-tengah ya. Seperti ini. Setelah tertempel rapi, kita tempelkan pola salib di belakangnya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kalian bisa melengkapi, menghiasi dengan mata, hidung, dan juga mulut. Jangan lupa kalian beri mahkota duri dan juga dilubangi di atasnya biar bisa ditempel. Warnanya terserah kalian sesuai dengan kreasi kalian. Nah, kalian juga bisa menempelkan foto kalian yang paling lucu. Kalau nggak foto, bisa juga kalian tuliskan, Yesus, engkau selalu di hatiku. Nah, adik-adik, selamat mencoba, selamat berkreasi. Jangan lupa kirimkan hasil karya kalian ke grup Bina Iman Paroki. Selamat berkreasi. Dadah. Adik-adik, sebelum kita menutup Bina Iman Online kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan Bina Iman Online ini, dan pesan-pesan yang diberikan oleh kakak pembina kami sangat membantu kami dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan agar Engkau menjauhkan kami dari virus ini Tuhan, dan berkatilah mereka yang sedang terkena virus ini Tuhan. Semoga Engkau angkat penyakitnya, Engkau selalu menyertai dan mendampingi mereka dalam suka maupun duka. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan, kami ingin sekali kembali dengan kehidupan kami yang lalu. Kami bisa sekolah, kami bisa ke gereja, dan kami bisa bermain dengan teman-teman kami di rumah Tuhan. Semoga Engkau cepat-cepat hilangkan virus ini Tuhan, dan Engkau bisa mengembalikan kami ke dalam kehidupan yang normal Tuhan. Tuhan, kami juga sangat terima kasih karena Engkau tetap memberikan kami kesehatan, Engkau tetap mengabulkan apa yang kami inginkan Tuhan. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Semoga kami masih bisa mengikuti Bina Iman Online untuk minggu kedepannya Tuhan. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus. Oh oh oh, kasih Yesus. Oh oh oh, kasih Yesus. Nah, gimana adik-adik Bina Iman Online hari ini? Seru kan? Tadi kita udah bernyanyi bersama-sama, berdoa, mendengarkan kitab suci, mendengarkan materi, dan membuat aktivitas. Oh iya adik-adik, jangan lupa ya aktivitasnya setelah dibuat, difoto, dan dikirim ke grup Bina Iman. Oh iya adik-adik, di masa pandemi yang seperti sekarang ini, adik-adik jangan lupa ya untuk selalu jaga kesehatan. Dan kalau terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Nah adik-adik, sampai sini dulu ya Bina Iman kita. Sampai ketemu minggu depan. Dadah! Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, mari kita siapkan hati menerima
Semoga anak-anak sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan